Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Pada malam ini digelar satu kajian yang bisa dibilang melawan arus, dan untuk itulah Sakinah hadir karena berkaitan dengan masa depan Islam dan umat Islam. Setahu saya, yang diserang secara serius oleh pihak Barat, Yahudi, itu ada dua hal. Pertama adalah banyak anak, yang kedua adalah banyak istri. Saya khawatir serangan terhadap banyak anak ini merupakan genosida secara bertahap seperti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Karena kalau umat Islam banyak anak, maka dipastikan akan banyak perlawanan terhadap pihak-pihak yang tidak suka terhadap Islam. Dan bukti secara nyata bangsa India pun bisa lenyap. Maka oleh sebab itu patut dicurigai ketika program banyak anak ini, apalagi itu kan program Quran. Di Quran surat Al-Baqarah 187 itu program banyak anak sebetulnya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Tetapi kemudian tiba-tiba diserang pada hari ini dengan berbagai teori yang menurut kami lemah. Dikatakan banyak anak dapat menggerus lapangan pekerjaan, tapi kok kenapa dari pihak asing yang didatangkan untuk menggarap lapangan pekerjaannya? Dikatakan banyak anak dapat menggerus pemukiman, tapi kok kenapa jutaan imigran juga didatangkan dari luar? Hari ini terjawab sudah. Pada prinsipnya program banyak anak yang ada di Quran diserang oleh pihak-pihak Barat. Mereka berkepentingan terhadap bagaimana menghancurkan secara perlahan tapi pasti Islam dan umat Islam. Yang kedua adalah banyak istri. Dan ini yang seringkali menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Setahu saya di berbagai pengajian yang saya hadiri, dan di situ selalu dibahas kalau misalkan perlu ada pembahasan mendalam. Ternyata kebanyakan orang itu yang termakan oleh isu ini. Bahkan ada satu organisasi besar yang pada hari ini berani secara terang-terangan menyatakan melarang, dan ini jelas adalah sikap mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Waktu saya masih kuliah di pasca sarjana di UIN, itu ada yang menulis buku tentang mendiskreditkan masalah poligami ini juga. Kalau tidak salah, saya lupa lagi judulnya, tapi jelas-jelas itu samalah, intinya mengharamkan yang halal. Permasalahannya, tentu yang menjadi kekhawatiran daripada pihak lain adalah jadi jangan sampai kemudian terlahir adanya ketentraman di dalam rumah tangga umat Islam, wabil khusus bagi rumah tangga yang mungkin mengalami kegalauan gitu, yang boleh jadi justru solusinya ada di poligami ini. Tetapi karena terus-terusan dibuat negatif, apalagi lahir peraturan pemerintah secara resmi kalau di Indonesia, yang menurut saya itu kekeliruan yang besar ya. Karena pada kenyataannya ternyata banyak penyimpangan juga dari para pegawai-pegawai ya negeri dan pegawai lain yang dilarang tapi tetap saja. Makanya setahu saya tidak ada namanya
ayat atau dalil yang membolehkan poligami. Yang ada itu membatasi. Kenapa tidak ada yang membolehkan? Dalil masalah boleh dan tidak itu mah fitrah. Nah, fitrah itu dibatasi hanya boleh sampai 4. Tidak dibahas dibolehkan. Nah, artinya bahwa pada malam ini kita ingin langsung mendengar dari praktisi, bukan sebatas teori, karena biasanya kita teori saja. Sejauh yang saya tahu di grup-grup WAG dan di kumpulan para ustadz, lobana teori hukum yang tidak melahirkan tindakan apa-apa. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan tentang masalah pernikahan, satu, li'annahu agodu lil basori wa ahfadu lil farji. Tujuan pernikahan lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara farji etate hiji. Jadi kabayang kalau lebih dari satu, bagaimana kualitas penjagaan anak gitu. Yang kedua, di Sahih Bukhari ada kitab khusus, ada kitab nikah. Kalau tidak salah di bab keempat ada bab kasratun nisa, bab banyak istri. Itu ada hadis, fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sesungguhnya yang sebaik-baik di antara umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Mudah-mudahan itu cukup sebagai pengantar. Nanti lebih diperluas, diperdalam oleh pemateri. Sekian, alhamdulillah. Ini mas yang pengalaman saja sih. Ya, hatur nuhun kepada Ustadz Ian yang sudah memberikan sambutannya. Dan mungkin langsung saja ya kita kaji. Tadi betul bahwa memang kita ini mengadakan kajian, memang kajian yang tidak